Lembaga Antariksa Amerika Serikat adalah NASA, National Aeronautic and Space Administration. NASA adalah badan independen pemerintah federal Amerika Serikat yang bertanggung jawab atas program antariksa sipil, penelitian aeronautika, dan penelitian antariksa. NASA dibentuk pada tanggal 29 Juli tahun 1958. Dibentuk sebagai respon terhadap pencapaian-pencapaian awal di bidang antariksa Soviet. NASA didirikan berdasarkan Komite Penasehat Nasional untuk Aeronautika atau NACA sebagai pusat penelitian dan pengembangan kerdigantaraan sipil Amerika Serikat. Sejak tanggal 1 Oktober tahun 1958, ketika NASA resmi beroperasi, NASA telah mempercepat pengembangan penerbangan antariksa berawak dan robotik, serta bertanggung jawab atas pencapaian ilmiah dan teknologi yang telah memberikan dampak luas bagi bangsa kita dan dunia. Minat NACA dalam ruang angkasa tumbuh dari program peroketan di Divisi Penelitian Pesawat Tanpa Pilot. Peluncuran Sputnik 1 oleh Uni Soviet menandai dimulainya era antariksa dan memulai perlombaan antariksa. Meskipun program roket NACA sudah ada sejak awal, tanggung jawab peluncuran satelit Amerika pertama jatuh ke tangan proyek Vanguard dari Laboratorium Riset Angkatan Laut. Yang masalahnya operasionalnya memastikan Badan Rudal Balistik Angkatan Darat atau ADRM meluncurkan Explorer 1, satelit pertama Amerika pada tanggal 1 Februari tahun 1958. Sebagai badan aeronautika utama Amerika, NACA membentuk inti struktur baru NASA dengan menugaskan kembali 8.000 karyawan dan 3 laboratorium penelitian utama. NASA juga kemudian mengambil alih proyek Vanguard dari Laboratorium Riset Angkatan Laut, Laboratorium Propulsi Jet atau JPL, Angkatan Darat, dan Badan Rudal Balistik Angkatan Darat di bawah Wernher von Braun. Hal ini menjadikan NASA sebagai pemimpin ruang angkasa sipil Amerika Serikat dan Angkatan Udara sebagai pemimpin ruang angkasa militer. Rencana untuk penerbangan luar angkasa manusia dimulai di Angkatan Bersenjata Amerika Serikat sebelum penciptaan NASA. Proyek Man in Space (SUNES) Angkatan Udara dibentuk pada tahun 1956, digabungkan dengan Proyek Adam Angkatan Darat, berfungsi sebagai fondasi untuk Proyek Mercury. NASA membentuk kelompok tugas luar angkasa untuk mengelola program tersebut, yang akan melakukan penerbangan suborbital berawak dengan roket Redstone, Angkatan Darat dan penerbangan orbital dengan kendaraan peluncur Atlas Angkatan Udara. Sementara NASA bermaksud agar astronot pertamanya adalah warga sipil, tetapi Presiden Eisenhower mengarahkan agar mereka dipilih dari militer. Para astronot Mercury 7 termasuk 3 pilot Angkatan Udara, 3 penerbangan Angkatan Laut, dan 1 pilot Korps Marinir. Pada tanggal 5 Mei tahun 1961, Alan Shepard menjadi orang Amerika pertama yang memasuki luar angkasa, melakukan penerbangan luar angkasa suborbital di Freedom 7. Penerbangan ini terjadi kurang dari sebulan setelah Yuri Gagarin dari Soviet menjadi manusia pertama di luar angkasa yang melakukan penerbangan luar angkasa orbital penuh. Penerbangan luar angkasa orbital pertama NASA dilakukan oleh John Glenn pada tanggal 20 Februari tahun 1962 di Friendship 7. Membuat 3 orbit penuh sebelum masuk kembali. Glenn harus menerbangkan sebagian dari 2 orbit terakhirnya secara manual karena kegagalan fungsi autopilot. Misi Mercurius ke-6 dan terakhir diterbangkan oleh Gordon Cooper pada bulan Mei tahun 1963, melakukan 22 orbit selama 34 jam di Flight 7. Program Mercurius secara liar diakui secara kesuksesan yang gemilang, mencapai tujuannya untuk mengorbitkan manusia di luar angkasa, mengembangkan sistem pelacakan dan kontrol, dan mengidentifikasi masalah lain yang terkait dengan penerbangan luar angkasa manusia. Meskipun sebagian besar perhatian NASA tertuju pada luar angkasa, NASA tidak melupakan misi aeronautikanya. Penelitian aeronautika awal berupaya mengembangkan kemampuan penerbangan supersonik X-1 untuk membangun pesawat yang mampu terbang hypersonik. North American X-15 merupakan program gabungan NASA dan Angkatan Udara Amerika Serikat dengan pesawat uji hypersonik yang menjadi pesawat antariksa non-khusus pertama yang melintasi atmosfer ke luar angkasa
X-15 juga berfungsi sebagai tempat uji coba untuk teknologi program Apollo, serta propulsi ramjet dan scramjet. Perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet mendorong Presiden John F. Kennedy untuk menugaskan NASA untuk mendaratkan seorang Amerika di bulan dan mengembalikannya dengan selamat ke bumi pada akhir tahun 1960-an dan mengangkat James E. Webb sebagai administrasi NASA untuk mencapai tujuan ini. Pada tanggal 25 Mei tahun 1961, Presiden Kennedy secara terbuka menyatakan tujuan ini dalam pidatonya. Kebutuhan nasional yang mendesak kepada Kongres Amerika Serikat dengan menyatakan, "Saya yakin bangsa ini harus berkomitmen untuk mencapai tujuan sebelum dekade ini berakhir, yaitu mendaratkan manusia di bulan dan mengembalikannya dengan selamat ke bumi." Tidak ada satupun proyek antariksa dalam periode ini yang akan lebih mengesankan bagi umat manusia, atau lebih penting bagi eksplorasi ruang angkasa jangka panjang, dan tidak ada yang akan begitu sulit atau mahal untuk dicapai. Kennedy menyampaikan pidatonya, "Kami memilih untuk pergi ke bulan." Tahun berikutnya, pada tanggal 12 September tahun 1962, di Universitas Rice, di mana ia berpidato kepada bangsa dengan harapan untuk memperkuat dukungan publik untuk program Apollo. Meskipun ada serangan terhadap tujuan pendaratan astronot di bulan dari mantan Presiden Dwight Eisenhower dan kandidat presiden tahun 1964, Barry Goldwater, Presiden Kennedy mampu melindungi anggaran NASA yang terus meningkat, yang 50%-nya langsung digunakan untuk penerbangan luar angkasa manusia, dan kemudian diperkirakan bahwa pada puncaknya 5% orang Amerika bekerja pada beberapa aspek program Apollo. Mencerminkan konsep manajemen program Departemen Pertahanan menggunakan sistem redundan dalam membangun rudal balistik antar benua pertama, NASA meminta Angkatan Udara menugaskan Mayor Jenderal Samuel Cochran Phillips ke Badan Antariksa, tempat ia akan menjabat sebagai Direktur Program Apollo. Pengembangan roket Saturn V dipimpin oleh Wernher von Braun dan timnya di Marshall Space Flight Center, yang berasal dari Saturn I, asli milik Badan Rudal Balistik Angkatan Darat. Pesawat ruang angkasa Apollo dirancang dan dibangun oleh North American Aviation, sedangkan modul lunar Apollo dirancang dan dibangun oleh Grumman. Untuk mengembangkan keterampilan dan peralatan penerbangan antariksa yang dibutuhkan untuk misi bulan, NASA memprakarsai proyek Gemini. Dengan menggunakan wahana peluncur Titan II, Angkatan Udara yang dimodifikasi, kapsul Gemini dapat menampung 2 astronot untuk penerbangan lebih dari 2 minggu. Gemini memelopori penggunaan sel bahan bakar sebagai pengganti baterai dan melakukan perjalanan antariksa dan operasi pertemuan pertama Amerika. Program Ranger dimulai pada tahun 1950-an sebagai respon terhadap eksplorasi bulan Soviet, namun sebagian besar misi berakhir dengan kegagalan. Program Lunar Orbiter meraih kesuksesan yang lebih besar, memetakan permukaan bulan sebagai persiapan pendaratan Apollo, melakukan deteksi meteorit, dan mengukur tingkat radiasi. Program Surveyor melakukan pendaratan dan lepas landas bulan tanpa awak, serta melakukan pengamatan permukaan dan regolit. Meskipun mengalami kemunduran akibat kebakaran Apollo 1 yang menewaskan 3 astronot, program tersebut tetap berjalan. Apollo 8 adalah wahana antariksa berawak pertama yang meninggalkan orbit bumi rendah dan penerbangan antariksa manusia pertama yang mencapai ke bulan. Awaknya mengorbit bulan 10 kali pada tanggal 24 dan 25 Desember tahun 1968 dan kemudian melakukan perjalanan dengan selamat kembali ke bumi. 3 astronot Apollo 8, Frank Borman, James Lovell, dan William Anders, adalah manusia pertama yang melihat bumi sebagai bola di luar angkasa, yang pertama menyaksikan terbitnya bumi, dan yang pertama melihat dan memotret sisi jauh bulan secara manual. Pendaratan pertama di bulan dilakukan oleh Apollo 11, dipimpin oleh Neil Armstrong bersama astronot Buzz Aldrin dan Michael Collins. Apollo 11 merupakan salah satu misi terpenting dalam sejarah NASA, menandai berakhirnya perlombaan antariksa ketika Uni Soviet melepaskan ambisinya untuk mencapai ke bulan. Sebagai manusia pertama yang menginjakkan kaki di permukaan bulan, Neil Armstrong mengucapkan kata-kata yang kini terkenal.
Itu satu langkah kecil bagi manusia, satu lompatan raksasa bagi umat manusia. NASA akan melakukan 6 pendaratan di bulan sebagai bagian dari program Apollo, dengan Apollo 17 menyelesaikan program tersebut pada tahun 1972. Wernher von Braun telah menganjurkan NASA untuk mengembangkan stasiun luar angkasa sejak badan tersebut didirikan. Pada tahun 1973, setelah berakhirnya misi bulan Apollo, NASA meluncurkan stasiun luar angkasa pertamanya, Skylab, pada peluncuran terakhir Saturn V. Pada tahun 1975, misi Apollo-Soyuz merupakan penerbangan luar angkasa internasional pertama dan sebuah pencapaian diplomatik besar antara kedua rival Perang Dingin, yang juga menandai penerbangan terakhir kapsul Apollo. Diterbangkan pada tahun 1975, sebuah pesawat ruang angkasa Apollo Amerika Serikat berlabuh dengan kapsul Soyuz Soviet. Selama tahun 1960-an, NASA memulai program sains antariksa dan wahana antariksa antarplanet. Program Mariner adalah program andalannya, meluncurkan wahana antariksa ke Venus, Mars, dan Merkurius pada tahun 1960-an. Laboratorium Propulsi Jet atau JPL adalah pusat utama NASA untuk mengeksplorasi antarplanet robotik yang menghasilkan penemuan-penemuan penting tentang planet-planet bagian dalam. Meskipun keberhasilan ini, Kongres tidak bersedia mendanai misi antarplanet. Lebih lanjut dan administrator NASA James Webb menangguhkan semua wahana antarplanet di masa mendatang untuk memfokuskan sumber daya pada program Apollo. Setelah program Apollo berakhir, NASA melanjutkan peluncuran wahana antariksa antarplanet dan memperluas program sains antariksanya. Planet pertama yang ditandai untuk eksplorasi adalah Venus, yang memiliki banyak kesamaan karakteristik dengan Bumi. Pertama kali dikunjungi oleh wahana antariksa American Mariner 2, Venus diamati sebagai planet yang panas dan tidak ramah. Misi-misi lanjutannya termasuk proyek Pioneer Venus pada tahun 1970-an dan Magellan yang melakukan pemetaan radar permukaan Venus pada tahun 1980-an dan 1990-an. Misi-misi selanjutnya adalah terbang lintas Venus. Dalam perjalanan, mereka ke tujuan-tujuan lain di tata surya. Mars telah lama menjadi planet yang sangat menarik bagi NASA, karena diduga berpotensi menampung kehidupan. Mariner 5 adalah wahana antariksa NASA pertama yang terbang melintasi Mars, diikuti oleh Mariner 6 dan Mariner 7. Mariner 9 adalah misi orbital pertama ke Mars. Diluncurkan pada tahun 1975, program Viking terdiri dari 2 pendaratan di Mars pada tahun 1976. Misi lanjutan tidak akan diluncurkan hingga tahun 1996 dengan pengorbit Mars Global Surveyor dan Mars Pathfinder yang menyebarkan penjelajah Mars pertama, Sojourner. Selama awal tahun 2000-an, pengorbit Mars Odyssey 2001 mencapai planet tersebut dan pada tahun 2004 penjelajah Spirit dan Opportunity mendarat di planet merah atau planet Mars. Ini diikuti pada tahun 2005 oleh Mars Reconnaissance Orbiter dan pendaratan Mars Phoenix tahun 2007. Pendaratan Curiosity pada tahun 2012 menemukan bahwa tingkat radiasi di Mars setara dengan tingkat radiasi di Stasiun Luar Angkasa Internasional, yang sangat meningkatkan kemungkinan eksplorasi manusia dan mengamati unsur-unsur kimia kunci bagi kehidupan. Pada tahun 2013, misi Mars Atmosphere and Volatile Evolution atau MAVEN mengamati atmosfer atas dan lingkungan luar angkasa Mars, dan pada tahun 2018, eksplorasi interior menggunakan Seismic Investigation Geodesy and Heat Transport atau InSight. Mempelajari interior Mars, penjelajah Perseverance tahun 2021 membawa pesawat ekstraplanet pertama, sebuah helikopter bernama Ingenuity. NASA juga meluncurkan misi ke Merkurius pada tahun 2004 dengan wahana Messenger yang menunjukkan penggunaan pertama dari layar surya.
NASA juga meluncurkan wahana ke tata surya bagian luar mulai tahun 1960-an. Pioneer 10 adalah wahana pertama ke planet-planet luar, terbang melintasi Jupiter, sementara Pioneer 11 memberikan pandangan dekat pertama planet tersebut. Kedua wahana tersebut menjadi objek pertama yang meninggalkan tata surya. Program Voyager diluncurkan pada tahun 1977, melakukan penerbangan lintas Jupiter, Saturnus, Neptunus, dan Uranus pada lintasan untuk meninggalkan tata surya. Wahana antariksa Galileo yang dikerahkan dari penerbangan pesawat ulang-alik STS-34 adalah wahana antariksa pertama yang mengorbit Jupiter, menemukan bukti adanya samudra di bawah permukaan di Eropa, dan mengamati bahwa bulan tersebut mungkin mengandung es atau air cair. Sebuah misi gabungan NASA, Badan Antariksa Eropa, Badan Antariksa Italia, Cassini-Huygens, dikirim ke bulan Saturnus, Titan, yang bersama dengan Mars dan Europa, adalah satu-satunya benda langit di tata surya yang diduga mampu menampung kehidupan. Cassini menemukan 3 bulan baru Saturnus, dan wahana Huygens memasuki atmosfer Titan. Misi tersebut menemukan bukti adanya danau hidrokarbon cair di Titan dan samudra air bawah permukaan di bulan Enceladus yang dapat menampung kehidupan. Akhirnya diluncurkan pada tahun 2006. Misi New Horizon adalah pesawat ruang angkasa pertama yang mengunjungi Pluto dan Sabu Kuiper. Selain wahana antar planet, NASA telah meluncurkan banyak teleskop antariksa. Diluncurkan pada tahun 1960-an, Orbiting Astronomical Observatory merupakan teleskop orbital pertama NASA yang menyediakan pengamatan ultraviolet, sinar gamma, sinar X, dan inframerah. NASA meluncurkan Orbiting Geophysical Observatory pada tahun 1960-an dan tahun 1970-an untuk mengamati bumi dan interaksinya dengan matahari. Satelit Uhuru merupakan teleskop sinar X khusus pertama yang memetakan 85% langit dan menemukan sejumlah besar lubang hitam. Diluncurkan pada tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an, program Great Observatories adalah salah satu teleskop NASA yang paling kuat. Teleskop luar angkasa Hubble diluncurkan pada tahun 1990 pada STS-31 dari Discovery dan dapat melihat galaksi sejauh 15 miliar tahun cahaya. Cacat utama pada cermin teleskop dapat melumpuhkan program tersebut seandainya NASA tidak menggunakan peningkatan komputer untuk mengkompensasi ketidaksempurnaan tersebut dan meluncurkan 5 penerbangan servis pesawat ulang-alik untuk mengganti komponen yang rusak. Observatorium Sinar Gamma Compton diluncurkan dari Atlantis pada STS-37 pada tahun 1991. Menemukan kemungkinan sumber antimateri di pusat Bima Sakti, dan mengamati bahwa sebagian besar semburan sinar gamma terjadi di luar galaksi Bima Sakti. Observatorium Sinar X Chandra diluncurkan dari Columbia pada STS-93 pada tahun 1999, mengamati lubang hitam, kuasar, supernova, dan matahari gelap. Teleskop ini memberikan pengamatan kritis terhadap lubang hitam Sagittarius A di pusat galaksi Bima Sakti dan pemisahan materi gelap dan materi reguler selama tumbukan galaksi. Terakhir, teleskop luar angkasa Spitzer, teleskop inframerah yang diluncurkan pada tahun 2003 dari roket Delta II, berada dalam orbit membututi matahari, mengikuti bumi, dan menemukan keberadaan bintang katai coklat. Teleskop lain seperti Cosmic Background Explorer dan Wilkinson Microwave Anisotropy Probe memberikan bukti yang mendukung Big Bang. Teleskop luar angkasa James Webb dinamai berdasarkan administrator NASA yang memimpin program Apollo adalah Observatorium Inframerah yang diluncurkan pada tahun 2021. Teleskop luar angkasa James Webb adalah penerus langsung teleskop luar angkasa Hubble yang dimaksudkan untuk mengamati pembentukan galaksi pertama. Teleskop luar angkasa lainnya, termasuk teleskop luar angkasa Kepler, diluncurkan pada tahun 2009 untuk mengidentifikasi planet yang mengorbit bintang ekstrasurya yang mungkin teran dan mungkin mengandung kehidupan, eksoplanet,
Pertama yang dikonfirmasi oleh teleskop luar angkasa Kepler adalah Kepler 22b yang mengorbit dalam zona layak huni bintangnya. NASA juga meluncurkan sejumlah satelit berbeda untuk mempelajari bumi, seperti Television Infrared Observation Satellite atau TIROS pada tahun 1960-an yang merupakan satelit cuaca pertama. NASA dan United States Weather Bureau bekerja sama pada TIROS, masa depan dan program satelit cuaca Nimbus generasi kedua. NASA juga bekerja sama dengan Environmental Science Service Administration pada serangkaian satelit cuaca, dan agensi tersebut meluncurkan satelit teknologi aplikasi eksperimentalnya ke orbit geosinkron. Satelit observasi bumi khusus pertama NASA, Landsat, diluncurkan pada tahun 1972. Hal ini menyebabkan NASA dan National Oceanic and Atmospheric Administration bersama-sama mengembangkan Geostationary Operational Environmental Satellite dan menemukan penipisan ozon.